teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nursifa Syafira. Saya sendiri Mulyani Marhadi. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi tentang landasan pendidikan dan asas pendidikan. Untuk materi terkait landasan pendidikan akan dijelaskan oleh Nursifa Syafira. Sementara itu untuk materi terkait asas pendidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selamat menonton. Baiklah, yang pertama yaitu landasan pendidikan. Sebelum itu, apa sih itu landasan pendidikan? Nah, dalam bahasa Inggris, landasan kita kenal dengan istilah foundation, atau dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan kata fondasi. Sehingga landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat memulainya suatu perbuatan. Sedangkan landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar tumpuan atau acuan dalam pelaksanaan pendidikan. Setelah mengetahui pengertian dari landasan pendidikan, selanjutnya kita akan memasuki landasan pendidikan apa saja yang digunakan dalam Indonesia. Terdapat 7 landasan yang digunakan dalam pendidikan Indonesia, yaitu landasan religius, landasan filosofis, landasan hukum, landasan kultural, landasan sosiologis, landasan psikologis, dan yang terakhir yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Yang pertama, landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari landasan pendidikan. Hal ini dikarenakan landasan religius adalah landasan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui pembelajaran agama. Sehingga melalui pembelajaran agama ini diharapkan dapat mewujudnya pembentukan karakter dan tingkah laku dalam keseharian agar peserta didik mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan hakikat pendidikan yang bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat. Nah, landasan filosofis ini bersifat filsafat yang mengkaji tentang masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan hukum. Landasan hukum merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya saling melengkapi, sehingga dengan berlandaskan hukum, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan, hak dan kewajiban pendidik maupun peserta didik dapat terpenuhi. Yang keempat, landasan kultural. Landasan kultural merupakan landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai suatu kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan telah menjadi jati diri suatu bangsa dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya lain. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan yang timbal balik. Hal ini dikarenakan kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan dari generasi ke generasi lain dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Yang kelima, landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses bersosialisasi dan pola-pola interaksi sosial dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, sehingga dalam pendidikan Indonesia tidak akan pernah terjadi dalam kehampaan sosial. Artinya, pendidikan Indonesia tidak akan pernah terjadi tanpa adanya proses interaksi antara pendidik maupun peserta didik dan antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Yang keenam, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahap usia perkembangan untuk mengenali dan menyikapi manusia setiap tahapan usia perkembangannya yang bertujuan agar memudahkan proses pendidikan dalam Indonesia. Yang ketujuh, landasan ilmiah dan teknologi, atau yang lebih kita kenalnya sebagai landasan IPTEK. Landasan IPTEK merupakan hasil usaha dari manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Kemajuan teknologi sudah sangat canggih, sehingga mengharuskan lembaga pendidikan mampu menyiapkan dan mengantisipasi perkembangan IPTEK.
Maka para pendidik harus mampu menerapkan teknologi di berbagai bidang dalam pelaksanaan pendidikan. Teman-teman, pasti kita sudah pernah mendengar terkait asas-asas pendidikan. Apa sih asas pendidikan itu? Asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap rancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Berdasarkan makna katanya, landasan dan asas memiliki makna yang hampir sama. Namun, asas pendidikan lebih berfokus kepada pelaksanaan pendidikan yang berlandaskan pemikiran-pemikiran bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut bersumber baik dari kecenderungan umum pendidikan di dunia maupun yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah upaya pendidikan di Indonesia. Di antara asas tersebut akan kita jelaskan sebagai berikut. Pertama, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Asas ini disusun oleh 3 kata, semesta, menyeluruh, dan terpadu. Semesta dimaksudkan sebagai pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh diartikan sebagai pendidikan harus mencangkup semua jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan terpadu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Sehingga dapat disimpulkan asas semesta menyeluruh dan terpadu berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap warga Indonesia, mencangkup semua jenis dan jenjang pendidikan dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk yang tidak pernah sempurna dan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya kemauan belajar sepanjang hayat, maka konsep belajar bukan sekedar belajar untuk tahu atau learning to know dan mampu melakukan atau learning to do, akan tetapi belajar sepanjang hayat mendorong seseorang untuk menjadi learning to be. Sehingga dapat disimpulkan asas belajar sepanjang hayat berarti bahwa setiap warga Indonesia diharapkan untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya dan di lain pihak masyarakat dan pemerintah diharapkan agar dapat menciptakan situasi yang menantang untuk belajar. Yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai proses belajar yang didorong oleh motif peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dalam menguasai atau memahami suatu bidang. Perwujudan dari asas ini, pendidik akan ditempatkan sebagai fasilitator yang diharapkan mampu menyediakan dan mengatur sumber pembelajaran, dan sebagai motivator pendidik yang diharapkan mampu menimbulkan dorongan atau semangat belajar dalam diri peserta didik dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Keempat, yaitu asas Tutwuri Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Asas Tutwuri Handayani mengandung arti setiap peserta didik berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman pada tata tertib yang berlaku. Asas ini dapat dikatakan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mandiri. Artinya, peserta didik harus berperan dalam pembelajaran seperti mempelajari dan memecahkan masalah tanpa adanya unsur paksaan. Itulah tadi berbagai macam asas-asas pendidikan. Asas-asas itu dianggap sangat relevan dengan upaya pendidikan, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat keempat asas tersebut agar dapat diterapkan dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari.